ini tolong diperhatikan. Allah tidak pakai nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di ayat itu Allah menyebut apa, Pak? Selain Islam. Luar biasa Al-Quran ini. Ya, kalau Allah pakai mengatakan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kedawan, nggak praktis gitu. Ternyata Allah itu praktis, Pak. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Barang siapa yang masih mencari, barang siapa yang masih meyakini agama selain Islam, apa saja, selain Islam, apa kata Allah? Fala yuqbala minhu. Tertolak, tidak diterima. Kemudian dilanjutkan kalimat terakhir, dan di akhirat kalimat ayat termasuk orang yang rugi. Apa maksudnya rugi di akhirat? Sia-sia ya. Neraka, Pak. Selain Islam neraka besok. Pak, ekstrim, Pak. Silakan protes pada Allah. Kalau protes pada saya salah alamat. Ustadz, yang dikatakan Ustadz itu ujaran kebencian, sopo sih ngomong. Ibu bapak, memang kita ngomong harus selalu ada ayat bukti. Kalau enggak, medaheng, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi jirrus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, nyambung sedikit apa yang kita bahas ketika hari Rabu yang lalu tentang orang-orang yang beriman. Maka di dalam Al-Quran Allah juga menjamin orang-orang yang beriman itu akan tenang ya. Jadi kalau kemarin saya katakan orang beriman itu pasti beruntung ya. Surat 23 ayat 1 itu ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Nah di ayat yang lain juga ada jaminan-jaminan. Salah satunya insya Allah di surat 13 ayat 28, surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd 13:28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Monggo langsung terjemah dimulai dari sini. Ya. Ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di situ ada jaminan dari Allah ya. Sakinah, ketentraman ya. Siapa? Orang yang beriman. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, hatinya pasti ketentram. Syaratnya kita harus tetap zikrullah, mengingat kepada Allah. Pengertian mengingat tidak seperti orang aliran kebatinan, eling, lan eling. Orang kebatinan kan cuma gitu Pak, eling. Ya. Nah, kita tidak.
Pengertian mengingat kepada Allah itu ingat, sadar, saya ini diciptakan oleh Allah. Saya diberi aturan hidup oleh Allah. Apapun yang saya kerjakan Allah pasti tahu dan kemudian memberikan balasan. Jadi ingat di sini dalam arti yang sangat mendalam. Nah, orang yang demikian ini, orang yang beriman dan ingat pada Allah Subhanahu demikian ini, hatinya dijamin tentram. Kalimat terakhir jelas. Kalimat terakhir, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Oleh karena itu, orang beriman jangan sampai kemudian galau. Nopo galau ini, Pak? Resah, ya? Khawatir, ketakutan. Ya? Tapi orang beriman kan masih banyak gitu loh. Urip kok gak tentrem belas ini ya, serba akhir. Nah, berarti pemahaman, ya, keyakinan terhadap janji-janji Allah ini belum masuk. Ayat yang lain yang Allah juga menjamin kita orang yang beriman, ya, surat 3 139. Jaminan dari Allah. Surat 3 139. Ye, monggo. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Begitu indahnya jaminan Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu merasa takut. In kuntum a'launa. Kamu adalah umat yang paling tinggi derajatnya. Diberikan kepada kita derajat yang tinggi. Artinya derajat tinggi di sini kemuliaan dunia sampai akhirat. Syaratnya in kuntum, jika kamu benar-benar beriman. Oleh karena itu nyambung keterangan yang kemarin, iman. Jadi iman ini merupakan satu pondasi. Ya, kalau iman ini kuat, insya Allah di atas pondasi yang kuat itu, ya, bangunan berapa lantai pun insya Allah siap dibangun. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, ya, kena goyangan sedikit retak temboknya, atau bahkan bisa roboh itu. Nah, sama dengan kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah ditakut-takuti tidak akan takut kita. Selama kita yakin yang kita lakukan adalah kebenaran. Kebenaran menurut Allah dan Rasulnya, ya. Iman. Diiming-iming tidak katut kita, ya. Kadang-kadang kita itu kan urusan duniawi, diiming-iming begini aja wis katut, ya, tergiur, ya. Nah, baik. Itulah dua ayat yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Masih banyak sekali ayat-ayat Allah. Jadi memperkuat, ya, menambah keterangan-keterangan kemarin. Ayo, iman kita diperkuat dan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Hubungannya kemarin, temanya kemarin kan meningkatkan iman dan takwa. Nah, orang yang beriman diperintahkan oleh Allah supaya bertakwa. Jadi tidak cukup mengatakan saya beriman. Ya, kamu beriman. Tapi kata Allah, ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wajib, ya? Iya, oh ini perintah. Jadi kalau beriman tidak bertakwa berarti munafik. Ngakuni iman tapi tidak takwa, tidak takut, tidak taat, tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau menjauhi larangannya. 3 102. Iya, 3. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintahnya jelas sekali. Dan sekedar tidak bertakwalah kepada Allah, titik, enggak. Lalu ditambah lagi supaya lengkap, maka Allah mengatakan haqqa tuqatihi.
dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan takwa etok-etokan, bukan takwa asal ngomong saya bertakwa. Nah, apakah ada orang yang takwanya etok-etokan? Ada. Buktinya apa? Masih banyak orang-orang yang ketika berdiri upacara, termasuk saya dulu ikut berdiri upacara tanggal 17. Saya kan orang Korpri dulu. Kami anggota Korpri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan begitu, Pak. Nah, itu kalau waktu upacara. Ya, begitu dikatakan upacara selesai, bubar jalan, takwanya hilang gitu. Makanya sekarang banyak penguasa yang masuk penjara, walaupun dia ngomong saya bertakwa. Koran tadi wakil ketua dewan masuk bui, ya. Dan sudah berapa banyak itu ya penguasa negeri ini yang mereka itu adalah orang yang bertakwa, tapi ternyata takwanya seperti itulah. Ya. Nah, maka kalimat yang perlu kita garis bawahi haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana menjabarkan dengan sebenar-benarnya takwa ini? Takwa ada orang mengartikan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa ada yang mengartikan takut kepada Allah. Dengan sebenarnya takut. Artinya, ayo kita ini punya satu keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita pasti membawa manfaat. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah tidak mengerjakan, kita rugi. Tidak sekedar rugi, dosa kita. Ya, diperintah sholat, ada manfaatnya Bapak? Ada. Banyak keterangan tentang manfaat sholat. Sehingga kalau kita tidak sholat, rugi. Tidak sekedar rugi, bahkan dosa. Kita diperintah berkata baik, ada manfaatnya? Ada. Kalau kita tidak berkata baik, rugi kita. Tidak disukai orang. Cuk kumpuli kok omongannya elok, suka fitnah dan sebagainya. Rugi dan dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ayo kita yakini supaya kita ini benar-benar menjadi orang takwa. Perintahnya Allah pasti membawa manfaat, sehingga kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Larangan Allah pasti ya membawa celaka kalau sampai kita langgar, sehingga kita tidak akan melanggar larangan Allah. Apapun bentuk larangannya, kalau tidak ditaati atau kalau dilanggar pasti celaka. Nah, dari sinilah ditambah keyakinan takwa kepada Allah itu, walaupun Allah tidak bisa saya lihat, tapi Allah pasti melihat kita. Sehingga tidak ada kita orang beriman itu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Mumpung rek kok ini ngawasi. Nah, ini berarti takwanya masih ada selintutan ini ya, tola-tole. Sama dengan mahasiswa sedang ujian. Ketika menghadapi soal yang agak sulit, mau tanya temannya, mikir itu. Tidak berani langsung tanya. Noleh ke pengawas dulu. Lu untuk pengawas. Tidak berani tanya. Takut siapa? Pengawas. Noleh lagi. Lu si ono mana? Kawan. Begitu pengawas masuk toilet, cepet-cepet nomor telu. Merasa aman lah karena pengawas tidak ada. Berarti takwanya belum sampai kepada haqqa tuqatihi. Ada pengawas, tidak ada pengawas. Yakin bahwa yang saya kerjakan diawasi, diketahui oleh Allah. Dan apapun yang saya kerjakan pasti ada balasan dari Allah, positif ataupun negatif. Nah, keyakinan seperti inilah yang kemudian mengarah kepada pelaksanaan perintah Allah ini. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Diparingi enak, takwa kepada Allah. Diparingi tidak enak, ya tetap takwa. Kadang-kadang kita itu diparingi enak, kadang-kadang takwanya ujul. Ketika penghasilannya pas-pasan, sergep sholat berjamaah di masjid, sergep. Ya. Tapi begitu penghasilannya luber, mulai Sabtu ini kemana, Sabtu depan kemana. Naudzubillah ya. Baik, takwa. Orang beriman diperintahkan bertakwa. Maka ayo
Kita betul-betul bisa memahami ayat-ayat ini dan kemudian ayo kita berniat bersungguh-sungguh. Saya orang beriman, saya harus menjadi orang yang bertakwa. Dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemampuan. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dalam segala persoalan, kalau kita itu sungguh-sungguh dengan niat melakukan kebaikan, insya Allah ada jalan. Contoh ya Bapak, barangkali dengan juga membaca Jawa Pos, kapan itu tukang becak nabung sekian tahun bisa ibadah haji. Kemarin tukang tembel ban, suami istri berangkat haji. Kenapa? Ada satu kemauan, ada satu niatan. Penghasilannya ya dimakan secukupnya, ya. Kemudian tabung. Walaupun sampai 20 tahun saya baca nabung itu. Ya, tukang becak berapa sih penghasilnya tukang becak? Tapi karena adanya satu kesungguhan, satu niatan. Kalau kita itu berniat baik, diikuti dengan langkah-langkah sungguh-sungguh, Allah pasti memberi jalan. Tapi kalau kita tidak berniat, walaupun punya duit, sehat, longgar, tidak akan ke sana. Karena tidak ada niat. Tapi kalau ada niat, karena tahu ibadah haji itu kewajiban, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, pada manusia diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya. Saat ini saya tidak mampu, tapi saya pasang niat, ya Allah, saya kepingin ya Allah memenuhi panggilanmu, beri saya kemampuan. Allah memberikan kemudahan rezeki. Akhirnya bisa berangkat. Nah, kembalinya sini, saya punya niat untuk melaksanakan perintah Allah, takwa. Dengan niat yang sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kemudahan sehingga kita menjadi orang-orang yang terbimbing nanti. Baik, Bapak saya hormati, orang beriman diperintahkan bertakwa. Nah, kalau kemarin kita banyak bicara iman, sekarang kita bicara takwa. Kalau kita diperintah menjadi orang bertakwa dan kita bertakwa, dapat apa sih kita? Pahala. Wujudnya apa, Pak? Nah, pahala wujudnya apa di dalam kehidupan? Surga. Benjing ya. Nah, dalam kehidupan ini apa yang kita peroleh, Pak? Kebahagiaan. Di sinilah. Memang umumnya kan gitu pahala ya. Ya, memang. Surga, ya. Tapi sekarang dalam kehidupan ini, termasuk tanda-tanda orang takwa itu bagaimana? Masuk di stempel pipi ini, saya orang bertakwa, atau pakai kaos ditulisi belakangnya, saya. Nah, kan bagaimana tanda-tanda ini bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan? Bukan kita ngomong saya orang bertakwa, bukan bawa bendera seperti kita di Mina, ya? Saya rombongan haji ini benderanya ini, tidak. Tapi dengan perilaku kita. Supaya orang sudah bisa menilai, oh wong iku wong takwa, oh wong iku wong gak takwa, dengan perilaku. Nah, nanti insya Allah akan kita temui. Baiklah, janji Allah kepada orang bertakwa. Jadi kalau pahala ya, surga ya memang. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ayo diyakini janji Allah itu pasti ditepati. Yakin? Masih ragu-ragu benar kan? Atau yakin? Harus yakin. Saya katakan di banyak tempat, satu ayat Allah kita tidak yakin, kafir itu. Karena apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Termasuk janji Allah dalam Al-Quran pasti ditepati. Allah tidak akan ingkar janji. Ayo ini dijadikan dasar dulu. Ya, beda dengan janjinya manusia. Janjinya manusia itu kadang-kadang ditepati, kadang-kadang meleset. Entah banyak mana perbandingannya ya. Nah, kalau orang itu tahu bahwa ingkar janji itu munafik, orang tidak akan ingkar janji. Kan tandanya munafik kan gitu. Salah satunya apabila berjanji ingkar, ya, tidak akan ingkar. Karena kalau ingkar berarti dia munafik, dan kalau munafik kena ayat
Seperti yang saya terangkan tempo hari barangkali sudah, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alim. Katakan, kabarkan kepada orang munafik itu, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, kembali lagi janjinya manusia. Maka di banyak tempat saya menyampaikan, mudah-mudahan nanti yang dilantik presiden, wakil rakyat mulai DPD sampai anggota dewan tingkat kota, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang ingkar janji. Kemarin kampanye lah ngumbar janji, Mbak. Janji ini enak napa mboten enak? Enak, ndak ono janji gak enak itu. Yang ndak enak itu ancaman. Nek janji mesti enak. Segala macam janji mesti enak. Tapi kalau nanti jadi sudah dilantik tidak ditepati berarti munafik. Nah, ini kita ingatkan. Baik. Janjinya Allah pasti ditepati. Janjinya manusia kadang-kadang ditepati, kadang-kadang ingkar. Janjinya setan pasti ingkar. Pasti ingkar. Setan berjanji kepada kita, tapi sesungguhnya janji setan itu adalah tipuan belaka. Maka ibu bapak kalau dijanji setan jangan percaya. Setan siapa? Setan gondrong maupun setan gundul. Loh kok ada? Iya. Setan gundul, iblis itu. Makhluknya tidak kelihatan, tapi bisikannya terasa. Terasa Pak bisikannya. Sehingga dengan bisikan setan itu kita kalah, nuruti. Walaupun Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan. Tapi seringkali manusia kalah dengan bisikan setan gundul tadi. Setan gondrong sama. Ya manusia itu. Setan gondrong manusia, wujudnya jelas, kalimat-kalimatnya kadang-kadang memukau, Pak. Memang terangan di Quran, ada orang itu yang pembicaraan tentang dunia menggiurkan kamu. Jadi dia cerita dunia, saya ini walaupun tidak sholat, tapi usaha saya sukses. Ya. Kamu sudah sholat berapa puluh tahun sik ngontrak. Kadang-kadang diterangkan di Quran, ada di antara manusia yang omongannya tentang dunia sangat menarik hatimu, sehingga kita tergiur. Maka di ayat yang lain pula Allah memberitahu, jangan kamu terpesona dengan suksesnya orang-orang kafir di negeri. Itu hanya kesenangan, kebahagiaan, sukses sesaat. Tetapi di akhirat mereka pasti akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, kembali, orang yang bertakwa dijanjani oleh Allah dengan banyak janji, dan dimantapkan dulu janji Allah pasti benar, pasti ditepati. Salah satunya surat 8 ayat 29 sudah masuk pada janji Allah kepada orang yang bertakwa. Ya, 8:29. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Nikmat sekali saja Allah. Itu hanya ditujukan pada orang takwa. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kamu tidak bertakwa, ya tidak akan kena janji ini. Janji ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jika kamu bertakwa oleh Allah. Jika kamu tidak bertakwa, ya tidak akan dapat ayat ini. Apa kata Allah? Yas'alu furqana. Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil, mana perintah, mana larangan, mana agama, mana adat, dan seterusnya. Kalau kita itu benar bertakwa oleh Allah, insya Allah tidak akan bingung. Iki agama apa adat, iki hak apa batil,
ini perintah atau larangan, tidak akan bingung dan tidak akan keliru insya Allah. Syaratnya jika kita bertakwa. Tetapi kenyataannya masih banyak orang-orang yang mengaku beriman, dan bahkan orang beriman diperintah takwa, dia bertakwa, tapi masih salah di dalam memahami ajaran Islam, sehingga dia masih saja mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Berarti belum dapat furqan, belum punya kemampuan untuk membedakan mana hak mana batil. Yang berarti juga takwanya tanda tanya. Wong Allah menjamin jika kamu bertakwa, Allah pasti memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak mana yang batil. Ditambah lagi Allah melarang kepada kita, jangan kamu mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Kamu punya kemampuan untuk memisahkan, nih hak ini batil. Ada satu garis yang tegas, hak batil. Dan kemudian Allah mengatakan jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Wa taktumul hak, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutup-tutupi yang hak itu, padahal kamu mengetahui. Disinilah Ibu Bapak diperlukan satu keberanian, diperlukan satu keberanian. Memang tidak gampang, tidak gampang. Kalau kita tidak betul-betul memiliki keimanan yang sungguh-sungguh, kalau kita tidak betul-betul yakin terhadap janji-janji Allah, mikir-mikir. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini Bapak, orang yang istiqomah, teguh melaksanakan aturan agama, itu kadang-kadang dicelatu oleh masyarakat, tidak disenangi masyarakat. Sing ekstremis, radikal, apa mana? Di sini resikonya. Padahal jelas orang takwa itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Yang hak jelas, yang batil jelas. Ditunjang dengan ayat yang lain, kita ini dilarang oleh Allah mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Jadi garisnya jelas. Surat 2 42. Nah, biar runtut ini kelanjutannya. Surat 2 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Iya, monggo. Dua 42. Ya. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, jadi 8:29 Allah memberi kemampuan pada kita. Kemampuan apa? Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Katakanlah ini kelompok hak, kelompok yang hak, ini kelompok batil. Kita harus punya satu garis yang jelas. Saya orang yang bertakwa diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui ini hak, ini batil. Jadi kalau orang tidak bisa membedakan ini, berarti takwanya masih diragukan oleh Allah. Berdasar 8:29. In tattaqullaha yaj'al furqana. Jika kamu bertakwa oleh Allah, niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepadamu untuk membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Kita harus tahu hak, batil, halal, haram, perintah, larangan, agama, adat. Harus tahu betul. Jangan sampai yang bukan agama dianggap agama. Jangan sampai yang larangan dianggap perintah. Jangan sampai yang haram dianggap halal. Garis harus jelas. Hak, batil. Setelahnya kita tahu dengan garis yang tegas ini, maka diperkuat dengan ayat ini yang baru dibaca tadi. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil.
susu sebelanga dikasih endrin sak tetes gimana? Rusak. Nyata peribahasa Indonesia mengatakan itu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Barang yang hak dicampur yang batil, rusak yang hak. Oleh karena itu balik pada 2:42. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Perintah berikutnya, wa taktumul haq. Jangan kamu sembunyikan. Jangan kamu tutup-tutupi yang hak itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Jadi kalau kita itu tahu kebenaran, jangan takut mengatakan kebenaran itu. Resiko, Pak. Iya, kira-kira bener ya, menyampaikan kebenaran itu resiko ya. Yang tidak resiko itu kalau bunglon, Pak. Bunglon. Nah, ketemu abang melu abang, ketemu hijau tadi hijau. Bunglon itu aman, ya aman sekarang. Tapi nanti di akhirat bunglon-bunglon itu akan dibakar dalam neraka itu. Karena orang tidak punya pendirian. Munafik itu. Bahasa politiknya bunglon, bahasa agamanya munafik itu. Padahal mengatakan wa taktumul haq, jangan kamu sembunyikan. Islam itu hak, satu-satunya agama yang hak. Jangan kamu tidak berani mengatakan. Orang Islam banyak mengatakan semua agama benar. Ini perlu dijak longgo diskusi wong ini iki. Gak peduli sing ngomong ki wong gedean, dokter, ya haji namanya, gak peduli, jak ngomong. Kebenaran bukan di tangan dokter. Kebenaran bukan di tangan profesor. Kebenaran bukan di tangan kiai haji. Kebenaran itu Al-Quran. 147. Inilah kebenaran. 147. Al-haqqu min rabbik. Wala takunanna minal mumtarin. Monggo. Silakan. Siapa? Surat 2 147. Kebenaran itu. Terus maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran dari Tuhanmu. Quran ini loh kebenaran. Quran ini kebenaran. Kebenaran dijamin mutlak. Al-Quran ini. Setelah Allah menyatakan kebenaran dari Tuhanmu, lalu kalimat berikutnya mengatakan, oleh karena itu jangan sekali-kali kamu merasa orang yang ragu. Kalau Allah sudah berfirman seperti ini, sami'na betul Bapak Ibu. Tapi begini ini ngaji memang. Saya barangkali di mana-mana dikatakan keras wong itu. Saya tidak ngomong keras atau enggak keras. Saya hanya berkata kebenaran agama, titik. Mau alhamdulillah, gak gelem gak apa-apa, gak dipaksa. Nggak mau, nggak apa-apa, jangan memaksa. Wong Islam itu nggak boleh maksa kok. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang penting ini sampaikan kebenaran. Wa taktumul haq, jangan kamu sembunyikan. Islam itu satu-satunya. Jadi Islam itu bukan agama yang paling benar loh Bapak, bukan. Islam bukan agama yang paling baik, bukan. Tapi Islam itu satu-satunya. Beda loh ya. Islam paling benar, berarti yang lain. Islam paling benar, yang lain. Ya benar, cuma ini nilainya Paling tinggi. paling, namanya paling. Quran tidak begitu. Islam itu satu-satunya, berarti yang lain salah. Benar, Batik. tidak betul kali itu. Ya, betul, benar. Yang lain tidak betul, tidak benar. Kenapa? Yang ngomong gitu bukan ustadz, bukan kiai, bukan menteri agama. Ini Allah yang ngomong. Wala takunanna minal mumtarin. Oleh karena itu jangan kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Allah mengatakan Islam itu satu-satunya agama yang benar. Ada yang masih ragu? Pak, nanti kalau kedengaran yang lain menyakitkan tuh Pak. Dialog kita. Mereka ngaku benar, dalilnya apa? Saya mengaku benar, dalilnya apa? Mari dialog. Nah, sekarang
bukti. Untuk membuktikan Islam satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya, bukan paling. 3:85. Surat 3:85. Iya. 3:85. Iya. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Ketemu Pak? Iya Pak. Silakan. Ketemu. Monggo. 3:85. 3:85. Orang yang punya Saya ini ya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kalimat ini tolong diperhatikan. Allah tidak pakai nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di ayat itu Allah menyebut apa, Pak? Selain Islam. Selain Islam. Luar biasa Al-Quran ini. Ya, kalau Allah pakai mengatakan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kedawan. Tidak praktis gitu. Ternyata Allah itu praktis, Pak. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Barang siapa yang masih mencari, barang siapa yang masih meyakini agama selain Islam, apa saja, selain Islam, apa kata Allah? Fala yuqbala minhu, tertolak, tidak diterima. Kemudian dilanjutkan kalimat terakhir, dan di akhirat, kalimat ayat, Dia termasuk orang yang rugi. apa maksudnya rugi di akhirat? Sia-sia ya. Neraka, Pak. Selain Islam, neraka besok. Pak, ekstrim, Pak. Silakan protes pada Allah. Kalau protes pada saya, salah alamat. Ustadz, yang dikatakan Ustadz itu ujaran kebencian, sopo sih ngomong. Ibu bapak, memang kita ngomong harus selalu ada ayat bukti. Kalau enggak, medayeng, Mbak. Sekarang ini pasal bisa ditarik ke sana kemari, Pak. Pasal bisa ditarik ke sana kemari. Tapi kalau sudah ada ayatnya, soal orang tidak mau, silakan. Silakan. Ini ayat, ini Al-Quran. Yang mau monggo, yang tidak mau ya monggo. Tidak dipaksa. Kembali kepada yang saya katakan, Islam itu satu-satunya agama yang benar. Ditambah lagi 3:19. Kalimat pertama saja. Inad dina indamul Islam. Kalimat pertama saja, karena berikutnya masih agak panjang. Iya, sesungguhnya agama di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ialah Islam, ya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat tepat perhitungannya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau Islam itu hanya karena ada rasa dengki, Pak. Dengki apa? Panjang. Pada saatnya nanti insya Allah kita cari. Ini loh sebabnya mereka kok tidak senang dengan Islam, itu ada rasa dengki apa? Nah, inilah dua ayat yang Allah katakan agama di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Yang tidak Islam atau selain Islam ditegaskan, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka termasuk orang yang rugi. Maka alhamdulillah sampai pagi ini kita beragama Islam. Ingat pesan Allah tadi, Ali Imran 102, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Kenapa Allah tidak pesan jangan kamu mati kecuali Kristen? Allah Maha tahu. Yang menurunkan pedoman hidup itu Allah. Allah Maha tahu. Selain Islam itu ya apa? Sehingga jelas, fala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan agama Islam. Itu pun kalau diperdalam, Islam yang bagaimana?
Oh, kan begitu tuh. Islam bagaimana? Islam yang kafa. Udhulu fisilmi kafa. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Saya mengartikan ayat itu, jadilah kamu orang Islam yang berkualitas. Ojo Islam tok. Nah, Islam Nusantara, ya, Islam berkemajuan. NU punya semboyan Islam Nusantara, Muhammadiyah Islam berkemajuan. Debat perkara ngono ae sampai kemeng. Wong kafir melaju dengan kencang. Makanya orang Islam harus sadar. Ojo ribut. Hanya karena Islam Nusantara, karena Islam berkemajuan, NU Muhammadiyah gak pati akor. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau kita umat Islam ndak akor, orang kafir jaya sekali nanti, Pak. Ya. Saya sebenarnya ada fotokopi itu. Gereja Timur, Gereja Barat 1000 tahun pecah, tapi sekarang sejak 4 tahun yang lalu sudah bersatu. Itu saya ada fotokopi, saya pakai ngajar, saya terangkan. Lalu kita bagaimana? Baik, kembali ke ini lagi. Jadi jaminan Allah kepada orang yang bertakwa. Surat 8 ayat 29 tadi ya. In tattaqullaha yas'alu furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan furqan. Memberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Setelahnya kita tahu mana hak, mana batil, dilanjutkan dengan ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Nek bener katakan bener. Nek batil katakan batil. Resiko ya. Ekstrimnya, Pak. Kalau saya menegakkan kebenaran karena Allah, terus saya mati dibunuh orang, syahid saya, Pak. Masuk surga. Iya. Yang mati dibunuh itu sahid. Lihat penyebabnya. Iya. Ada syaratnya juga. Kalau saya betul-betul hanya karena Allah, menegakkan kebenaran hanya karena Allah, tidak mencari nilai dari manusia, bukan karena kendel-kendelan sok. Tidak. Ya, Ketika saya menerangkan tentang agama Kristen, ya, karena saya nun sewu, saya bawakan Alkitab. Bidang saya Kristologi, perbandingan agama Islam Kristen. Ketika saya menerangkan bahwa agama Kristen ini ada orang Kristen marah, misalkan saya dicegat, saya dibunuh, mati itu roh berpisah dengan jasad. Tapi kata Allah, tidak mati. Bal ahya'um, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, kami tidak tahu. Mati itu kan berpisah roh dengan jasad. Tapi janji Allah, orang yang mati karena menegakkan agama Allah itu tidak mati, hidup di sisi Allah. Nah, itu nanti. Ya. Ayat-ayat ini sudah banyak saya sampaikan di mana-mana. Termasuk saya ketika ngajar di Al-Falah, saya pembina mu'alaf di Al-Falah. Ya, termasuk di Cenggu, saya pembina mu'alaf juga. Ya, makanya saya kalau ngajar, termasuk di Rungkut ini paling banyak saya ngajar, Pak. Al-Maghfirah, Rungkut Asri Barat. Asobirin, yang di depan dengan gereja itu Rungkut Mapan. Purimas, dekat UPN itu. Kedung Asem, Rungkut Asri Timur, Al-Mutakin. Jadi saya ini Sobo Rungkut. Dan banyak dari sekian masjid yang saya datangi itu materi saya perbandingan agama. Dengan harapan supaya kita tahu. Jadi perbandingan agama itu bukan mengolok-olok loh Ibu Bapak. Bukan menjelek-jelekkan, bukan. Kita bandingkan. Quran begini, Alkitab begini, Islam begini, Kristen begini. Dengan perbandingan itu silakan buat kesimpulan. Mana dari dua ini yang nah, situ. Ya, itu kalau sudah masuk sana. Baik. Baru satu tadi, 8:29. Apa ada janji Allah yang lain tentang orang yang kepada orang yang takwa? Janji lain? Kalau yang tadi kan dijanjeni, yas'alu furqana, akan diberikan furqan, termasuk diambil dosanya dan sebagainya. Ayat lain 65 Surat At-Tolak ayat 2, kalimat paling bawah saja, tidak usah dimulai awal. 65 ayat 2 kalimat paling bawah. Barang siapa bertakwa kepada Allah.
65 ayat 2 kalimat terakhir. Wa may yattaqillaha, ya. Iya, kalimat paling bawah. Iya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, saya dia akan membukakan jalan keluar dari. Jadi ada persyaratan. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Takwa. Allah memberikan jalan keluar. Artinya kalau ada persoalan, tidak ruwet. Kita kan biasa datang ke teman, aku ada masalah ini, solusinya ya apa ya? Solusi itu biasanya diartikan apa? Jalan keluar, toh? Bantu. Jadi di sini zikir nggak berlaku ya Pak? Loh, zikir berlaku. Maksudnya kalau misalkan ada keperluan banget dia, oh zikir ini. Kalau dia nggak bertakwa ya nggak ini kan ya Pak. Ya, makanya titiknya itu takwa itu. Nah, zikir itu sekarang banyak orang mengartikan ucapan. Kalau kamu membaca ini 1000 kali, iso hilang nggak iso balik. Wah, ya temen iso hilang nggak iso balik. Itu yang kadang-kadang banyak dilakukan. Ya zikir itu baik. Zikrullah, mengingat Allah. Tapi jangan bibir tok. Ikuti dengan hati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa maksudnya Maha Suci Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Begitu itu kadang-kadang tasbih tak mumet, atine melu mumet. Tasbih mumet tapi atine yo melok. Pak, itu kan kita kalau beribadah itu kan dengan keikhlasan ya Pak. Iya. Kalau ditentukan 100, 10, 1000 itu kan patokannya tidak ada di dalam Al-Quran. Itulah makanya saya katakan ayo memahami agama itu dengan benar. Ya. Jadi jangan hanya menuruti yang tidak ada. Kata-kata itu menghitung ucapan ini 1000 kali. Iki mau sepiro mau? Lali. Jangankan 1000 kali, ya 100 kali saja kan bingung. Akhirnya nganggut itu kan ceklek. Didelok mene tanggolo, ceklek mana? Konsentrasine. Sudah nurut Al-Qur'an, zikir itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan, terserah kamu mampu zikir berapa kali, tapi zikir yang sungguh-sungguh. Ayatnya tadi kan sudah 13:28 tadi. 13:28 tadi. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya pasti tentram selama dia mau mengingat zikrullah. Lalu kalimat penutup, indah sekali kalimat penutup. Tolong dicek lagi 13:28 kalimat penutup. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah hati Menjadi tentram. Zikir bagaimana? Zikir saat ini ya, zikir ucapan itu. Berapa kali Pak? Sebanyak-banyaknya. Ingatlah kamu pada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, luar biasa. Jaminannya hatimu tentrem. Tapi kalau kamu tidak zikir, tidak ingat pada Allah, kamu lupa pada Allah, kamu pasti akan galau nanti. Ingat, lawan katanya apa? Lupa. Ayat ini kita diminta ingat ya. Mengingat. Lawan katanya berarti jangan, persamaannya berarti jangan lupa. Apa akibatnya kalau kita lupa pada Allah? Jadi kalau ini kita diperintah ingat, sekarang larangannya jangan lupa pada Allah. Nah, supaya kita tahu kita dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita lupa oleh Allah. Apa akibatnya kalau kita lupa oleh Allah? 59. Akan dilupakan. Ya. 59 20 insya Allah. Atau 19 ya. 59 19. Wala takunu kalladzina nasu. 59. Kalau tidak 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Iya. Yang menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jangan kamu seperti
Jangan kamu seperti orang yang lupa oleh Allah. Berarti ada enggak orang yang lupa oleh Allah? Ada. Lah kita dilarang niru itu. Jangan kamu seperti. Tuh, ya tak? Jadi Allah tidak sekedar mengatakan jangan kamu lupa pada Allah, enggak. Tapi Allah mengatakan jangan kamu seperti. Berarti orang gila ya? Bukan, orang waras. Tetapi tidak ingat kepada Allah. Yang diingat cuma materi, jabatan dan sebagainya. Waras, Bu. Secara akal waras. Tapi secara agama kalah dengan godaan. Yang diingat cuma dunia. Duniawi. Jadi kalau lupa akibatnya gimana, Pak? Ini diterangkan. Tidak orang yang fasik. Akibatnya mereka akan lupa pada dirinya sendiri. Kalimatnya kan begitu. Tolong diulang lagi. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa dirinya sendiri. Lalu menjadikan mereka lupa. Jadi Allah melupakan kita juga. Iya. Artinya mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Aku iki sopo? Lupa bahwa aku ini makhluk yang diciptakan oleh lupa. Lupa bahwa aku hidup ini dihidupi oleh Allah. Rumangsane rezeki itu datang sendiri karena upayanya. Kayak Korun, saya bisa begini karena ilmu saya. Itu Pak Korun itu. Jadi akhirnya begitu Allah itu termasuk melupakan pada kita. Iya. Kita ada direken lah. Nah, itu. Nah akibatnya yaitu karena kamu waktu hidup lupa padaku, tidak ngereken aku. Besok di akhirat kata reken yon. Jadi hidup itu timbal balik, Bapak. Panahnya tidak searah, tapi dua arah. Hidup itu timbal balik. Yang fasik di sini pemahamannya seperti suka melanggar agama. Melanggar agama. Iya, tidak patuh. Ya, suka melanggar agama. Karena apa? Alah, wong ini iso kenapa ngono? Ngene ya aman, tidak patuh. Fasik. Jadi kalau itu sering-sering mengunjungi dirinya sendiri. Ya, itu tadi. Ingat pada diri sendiri, aku ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Aku diberi aturan hidup oleh Allah. Apapun yang saya kerjakan Allah Maha tahu dan pasti diberikan pembalasan. Kalau toh saya berbuat baik, tidak ada orang tahu, Allah Maha tahu. Tengah malam penjenengan bangun jam 3. Ketika weker bunyi kering atau alarm HP penjenengan bunyi, terserah mau model mana, ya kan? Bangun jam 3. Tetangga tidak dengar. Kadang-kadang keluarga tidak dengar. Begitu penjenengan ambil air wudhu dengan beber sajadah, Allah Akbar, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar, tak? Siapa yang tahu? Disitulah. Sebaliknya Ramadan jam 1 siang, kerucuk, pintu ditutup semua, korden ditutup, lampu dimatikan. Dengar sih tolah-tolah ya. Khawatir masih ada orang tahu. Walaupun semuanya tertutup rapat, lampu dimatikan, tidak ada orang tahu. Siapa yang tahu? Allah Maha tahu. Keyakinan itulah yang harus ada pada diri kita. Sehingga tidak ada orang mengatakan aman. Berbuat jahat jangan berkata aman, walaupun tidak ada orang tahu. Aman tampaknya, kelihatannya aman, tapi sebenarnya tidak aman. Karena apa? Allah Maha tahu. Gimana cara Allah mengetahui kita? Itu CCTV-nya di mana-mana. CCTV-nya Allah di mana-mana. Nah, baik. Kembali surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yas'alhum furqana. Ya, yang tadi sudah dibaca. Sudah dibaca tadi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Apapun persoalan yang kita hadapi, Allah memberi jalan keluar. Betapa nikmatnya. Lanjut ayat 3. Monggo, siapa urutannya? Ayat 3. Langsung otomatisnya, Pak. Ya, lanjut ayat 3. Wa yarzuq. Ini 65. Ya, ayat 3. 65 ayat 2 dan Ya, ayat 3.
dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Terus Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. kalimat yang pertama, wa yarzuk min zaidul yahtasib. Allah memberi rezeki. Lah yahtasib, tidak tersangka-sangka. Syaratnya masih seperti ayat 2, wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa Allah, diberi rezeki. Lah yahtasib, tidak tersangka-sangka. Kita tidak pernah bayangkan aku untuk rezeki ini, tidak pernah bayangkan. Tahu-tahu dapat. Mungkin ibu bapak pernah dan beberapa kali dapat itu. Gak tahu bayang no. Moro-moro entuk. Ya, mungkin saudara yang di Jakarta datang mewakili presiden meresmikan jembatan. Setelahnya itu mampir. Saya tidak pernah membayangkan saudara saya mampir. Setelahnya mampir ngomong-ngomong sebentar, Mas, aku harap nak perlu Mas ini. Ndi tole, delek ipunane paling cilik. Napa, Pak? Ninggali amplop. Lah ya tasib, tidak terduga. Atau banyak cara lain, tidak terduga. Kita tidak pernah membayangkan akan dapat itu. Tapi ternyata dapat. Rezeki itu ada yang ngatur. Nek wis wayahe entuk ndak bisa dicegah. Nek durung wayahe entuk masih sampe nuber kaya apa luput, Pak. Yakin kan? Nah, itu Allah yang ngatur. Rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi manusia harus berusaha. Ndak ada ya, undi-undi ceblok ke langit itu. Ono wong gak gawe undi lan ngenteni ceblok. Meskipun duha tiap pagi ya Pak, kalau dia nggak usaha iya, memang usaha ditambah juga doa ini. Nah, balik sini. Allah akan berikan rezeki, lah ya tasib, tidak disangka-sangka. Atau sebaliknya, sudah diperkirakan dapat rezeki luput. Misalkan saya menjadi perantara jual beli tanah. Jadi nih Pak, besok pagi ke notaris ya, diselesaikan. Saya sudah ngitung 2,5% kali sekian, berarti saya dapat rezeki sekian. Begitu sampai di notaris ternyata ada surat yang belum beres, atau salah satu anaknya tidak mau tanda tangan. Pembeli tidak mau, tidak Pak. Luput lah. Ya Allah, wis tak rezeki Bu, rezeki. Ya, dan seperti itulah. Kalau sudah waktunya tidak bisa dicegah. Tapi kalau belum waktunya, contoh kecil Ibu, Bapak, lama sekali sudah. Saya ngisi pengajian di komplek TNI AL malam itu Pak, Kenjeran. Di bawah tas kresek setelah pulang itu ada kue-kue, ada amplop. Saya bonceng anak saya laki-laki pulang, itu ditaruh di setir lewat jalan Kenjeran, belok lewat Bronggalan menuju ke Pacar Geling. Di Bronggalan ada suara kresek. Apa nak? Gelas aqua paling Pak. Udah sepeda motor terus sampai rumah. Setelah di rumah, lu Pak, sini ku mau Pak. Apa nak? Ceblok. Kresek sak isine ceblok. Ya sudah, mau saat dibaleni 9:30 malam. Andai kata tak baleni durung mesti ada ta? Ya sudah, apa intinya? Belum rezeki saya. Walaupun halal. Walaupun halal. Nyata? Nah, itu contohnya begitu. Jadi ayo kita yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ya, sudah diatur oleh Allah. Kalau sudah waktunya tidak bisa ditahan. Jadi kalau penjenengan punya usaha toko, pagi-pagi kok nang kene ono kembang, ono menyan, ndak usah takut. Kok akeh menyan iki orang-orang gare ndak ono sing
Nggak usah takut dengan itu. Walaupun dikasih kembang berapapun, kalau rezeki datang, orang-orang tidak akan risau dengan kembang itu. Yang begini ini harus kita yakini. Kalau mungkin yang harus zikir 1000 kali nanti rezekinya akan turun. Mungkin banyak di antara mereka ternyata setelah membaca sekian 1000 kali itu terlaksana gitu loh Pak. Jadi bukti itu gimana Pak? Iya. Saya tidak akan bantah yang itu, monggo. Kalau mereka yakin seperti itu, monggo. Tapi kita harus kembali, rezeki itu sudah ada yang ngatur, dan semuanya itu kita harus usaha. Usahanya gimana? Ya harus dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan. Apakah harus dengan itu? Monggo. Kalau memang dia yakin dengan itu, ya nek njaluk rezeki dikira ping 1000. Tapi tetap salah ya Pak kalau seperti itu ya. Saya tidak menyatakan salah. Saya nanti kalau salah gue dikira. Lah terus yang penting ayo kita ikhtiar ya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Terutama pengaruh dari istri itu kuat. Ya. Wah, jadi makanya yang penting Pak, kita punya niat yang baik, niat baik kita tindak lanjuti dengan cara yang benar. Upaya. Dan jangan lupa karena semuanya itu Allah yang ngatur. Ya Allah mudahkan rezeki saya. Rezeki yang halal, thayyibah, barokah. Jangan lupa kalau minta yang komplit. Komplit. Ya. Halal dan barokah. Halalan, thayyibah, barokah. Ya, halal. Ya. Baik. Tapi kalau tidak barokah, suami istri atau rumah tangga rezekinya banyak. Tapi kadang-kadang beda pendapat. Yang laki-laki ngejak umroh, yang perempuan tidak mau. Pak digandandani umah ya Pak. Geger. Berarti tidak barokah dah. Padahal rezekinya itu halal tadi, tapi tidak barokah. Atau suami istri sepakat untuk umroh, anak mentang-mentang, ayo budal umroh, tak obong umah itu. Aku minta motor gak dibelikan. Maka Quran beritahu, di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, mari kita ciptakan rumah tangga kita tidak ada yang menjadi musuh. Semuanya pendukung untuk tercapainya kebahagiaan dunia akhirat. Balik ayat 3. Di sini masalah halal, thayyib, barokah. Halal di sini kan secara agama kan halal itu yang baik dan benar Pak. Halal itu tidak haram. Tidak haram. Ya, halal itu tidak haram. Adapun baik lain lagi. Makanya halalan thayyibah. Di samping halal juga baik. Ada barang halal tidak baik. Petai. Barang halal tapi tidak baik. Ya, misalkan misalkan ada makanan yang walau itu tebu lah halal loh. Tapi dikerakoti nggak baik gitu. Atau makan lain, cara makannya atau memang makan tidak baik. Nah, halalan thayyibah itu untuk sarjana-sarjana kesehatan masyarakat diartikan bergizi tinggi. Thayyib. Halalan thayyibah, halal dan bergizi. Karena ada makanan yang tidak bergizi. Tuas muangan ente akeh tapi tidak menambah energi. Halalan thayyibah. Ditambah lagi barokah. Yang kita makan itu menjadi barokah, menjadi manfaat. Makanya kalau kita akan makan dianjurkan berdoa. Nah, Allahumma barik lana, ya kan, supaya barokah. Ya, tidak cukup. Tapi ya makanya saya ngomong, ayo nek berdoa sing komplit. Sama dengan kita punya minta anak. Sudah 5 tahun belum punya anak. Ya Allah, sepi rumah ya Allah. Kalau tidak ada, tangis anak. Beri saya anak ya Allah. Itu tidak komplit. Pak, tapi kan Allah Maha tahu kalaupun kita nggak komplit. Loh, memang kalau kembalinya ke sana iya. Tapi alangkah baiknya wong ini ajaran Allah kok. Allah itu ngajari kita nek minta sing komplit. Contoh minta anak.
Ya Allah kasih anak. Tidak komplit itu. Walaupun Allah Maha tahu, ya, tapi kan andai kata doa kita tidak komplit dituruti seperti itu, sing salah sapa, Bu? Ya Allah beri saya anak, dikabulkan anak, tapi mbeti, sing salah sapa? Nah, yang berdoa dah. Jadi kalau kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal juga harus disebutkan ya Pak, bin namanya sama binnya gitu. Tidak usah, artinya komplit bukan identitas seperti itu. Cukup dengan ya Allah ampunilah almarhum almarhumah. Nah, kedua orang tua saya. Sudah Allah Maha tahu siapa orang tuamu, Allah Maha tahu. Tidak usah menyebutkan ya binti siapa. Nah, Allah Maha tahu. Orang yang memang pinter Pak ya, menyusun kata-kata dalam berdoa. Tapi ada yang kurang cakep ya dalam menyusun kata-kata dalam berdoa sehingga doa itu kurang komplit, nggak komplit gitu Pak. Iya. Makanya saya lebih mengajak ya doa yang praktis tapi sebenarnya isinya komplit. Padat berisi. Gitu. Jadi misalkan anak Nabi Ibrahim memberi contoh. Ya toh? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepadaku anak yang lo komplit tak Bu? Enggak, berilah saya kekayaan berupa mobil, rumah, sawah kayak gitu. Minta kekayaan boleh. Ya Allah berikan saya kekayaan, tapi yang barokah. Kalalan tapi barokah. Nggak usah disebutkan detailnya ya. Barokah. Karena setelahnya kita diberi kekayaan belum tentu gak barokah loh Bu. Setelah menjadi orang kaya, sumbungnya metu. Kemarin saya dengar Pak, ya Allah, ada Ustaz berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki berupa materi sebesar 25 juta untuk berzakat, berarti kan 1 miliar tuh Pak, 25 juta. Jadi saya sebutkan terus katanya itu. Yeah. Jadi itu doa jangka pendek, yang diminta cuma itu tok. Ya. Padahal ayolah kita minta itu yang, kalau menurut Al-Quran ada doa yang singkat tapi mencakup semuanya. Apa tuh? Yang disebut doa sapu sudah, itu sudah semuanya kena itu. Ya Allah berikan kepadaku dalam detail global itu mah kombinasi. Lihat ah. Tapi artinya berarti semuanya kita minta. Apakah itu urusan anak, apakah itu urusan harta, apakah itu urusan. Tapi intinya saya mohon kepada Allah supaya saya diberikan bahagia di dunia. Bahagia karena kesehatan saya, bahagia karena materi saya, bahagia karena di dunia. Tapi saya juga minta, berilah saya kebahagiaan di akhirat. Ya. Ditambah lagi yang ketiga, waqina adzabannar. Hindarkan aku, jauhkan aku dari api. Komplit. Sapu jagat. Sapune sakmono tapi iso nyaponi. Luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang dulu yang punya istilah sapu jagat itu ya. Nah, jadi balik lagi, ayo kita minta kepada Allah yang komplit. Anak. Kalau tadi Nabi Ibrahim 37-100 Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin. Ya memberikan kepadaku anak yang soleh. Nabi Zakaria juga berdoa dzurriatan thayyibatan. Berilah keturunan yang baik. Loh, ya kan? Beda istilah tapi sebenarnya sama. Ya, komplit. Minta keturunan yang baik, tidak sekedar keturunan titik. Ya, itulah. Nah, ini contoh ya. Kalau kita nyuwun berdoa kepada Allah sing komplit. Ya Allah, paringi kula sehat ya Allah. Sehat yang bagaimana? Yang bermanfaat. Jadi walaupun umur kita panjang, tua, diberikan sehat bermanfaat, ndak ngrepotno sing arek enom. Aku nang omah ono simbah iki lho, gak iso metu blas, ngrawat simbah lho. Tua tapi tidak membawa ngrepot sing nom. Nek sing nom gak sabar, gale dosa iki. Dirawat kalau pagi dimandiin. Tapi hatinya gak budal-budal seung iki. Naudzubillah. Lo maaf lo ya. Iya banyak yang gitu. Maaf. Oleh karena itu berbahagialah panjenengan andai kata panjenengan diikuti orang tua. Walaupun orang tua yang nampaknya ngerepoti kita dalam tanda petik. Rawat dia dengan baik, dengan tulus ikhlas. Itu ibadah. Itu ibadah panjenengan. Ya.
Kenapa? Coba ingat, kita kecil, kita ditimang oleh ibu kita, lalu kita pipis atau kita BL, dibersihkan, air hangat dibersihkan, dibedai, bahkan dicium kita. Oh, anakku pinter, bisa mipisi ibu. Iya, dengan penuh kasih sayang itu. Ada orang tua terus nyeples anaknya. Oh, anak mokong ya, ada perlu digono rumah sakit jiwa. Kita masih kecil digitukan oleh orang tua saya. Meskipun bukan orang tua kandung, misalkan budi atau apa itu. Iya, enggak ada. Ya, Pak. Makanya kita akan minta, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka luar biasa. Jadi kita tuh dididik oleh agama seperti itu. Nyata, loh, saya mulai kecil rawat oleh orang lain. Ya, tapi kamu lahir dari siapa? Tanpa bapak ibumu kamu tidak lahir. Maka kamu tetap mendoakan kepada kedua orang tuamu. Walaupun kemudian kamu juga mendoakan kepada bapak ibu yang merawat kamu, misalkan diadop dan sebagainya, doakan. Makanya mengadop anak itu tidak boleh menghilangkan nasab. Tidak boleh terus orang tuanya dilarang, jangan sekali-kali mengunjungi anakmu, jangan. Atau anak tidak diberitahu sebenarnya kamu ini anak siapa, dosa itu. Ya, jadi anak harus diberitahu. Lebih-lebih lagi kalau itu anak perempuan, ya, jangan sampai dirubah identitasnya. Fulanawati binti Ahmad Fadil Taslim, padahal bukan anak saya. Dosa itu. Merubah identitas, merubah nasab. Ya, karena apa? Besok kalau anak ini nikah, siapa walinya? Loh, kalau dia masih punya bapak. Kalau dicari nggak ada, Pak. Nah, lain kan upaya dulu dah. Dulu bapak tidak ada, bapak mungkin punya saudara, adiknya bapak, kakaknya bapak. Oh, jadi kalau menurut Islam luar biasa, Bu. Ngomong nikah itu menurut Islam, saya bandingkan dengan Alkitab. Oh, dari mulai siapa yang boleh dinikah, lalu bagaimana persyaratannya dan sebagainya, siapa walinya dan bagaimana, oh luar biasa. Itu kalau sudah dibandingkan, nampak sekali Islam itu satu-satunya. Ya, nah, tinggal kita. Kalau dengan pertimbangan, kalau orang tua kandungnya itu diberitahukan kepada si anak masih kecil, dia akan terbagi atau apa? Terbagi ininya Pak ya, berhadanya apa konsentrasinya ya. Perasaannya ini seperti kandung ini berdiri terus. Ya. Karena pertimbangan itu nanti saja kalau sudah besar baru diomongkan, nggak boleh begitu. Iya. Padahal kita sebagai anak punya kewajiban mendoakan. Sampai kapan kita berani memberitahu kepada anak itu? Kalau anak ini saya rawat baik, ya, anak pungut ini Bu ya, anak adop ini saya rawat baik. Kemudian anak saya tunjukkan, nak, sebetulnya orang tuamu itu ini loh nak. Orang tuamu, saya ini, bapak ibu ini orang tua yang memang merawat kamu sejak kecil. Tapi sungguhnya orang tuamu sendiri di sana loh. Kalau anak ini saya rawat baik-baik, tidak akan lari ke orang tuanya ibu bapak. Tidak akan lari, merasa kita rawat baik-baik. Sehingga kita yang mengadop anak, rawat baik-baik. Tapi supaya anak ini juga tetap bisa melaksanakan kewajiban terhadap ibu, bapak kandungnya, kasih tahu. Karena yang saya sering lihat Pak, begitu dikasih tahu setelah besar mereka dendam mencari sendiri. Dan makanya harus sejak awal dikasih tahu, ya, dikasih tahu. Karena banyak efeknya itu doa. Kalau tidak tahu, kalau saya dianggap bapaknya, doanya kan untuk saya tok, padahal bapaknya bukan saya. Berarti dia tidak pernah mendoakan kepada bapaknya. Siapa yang salah? Saya karena tidak memberitahu. Apalagi kalau ini anak perempuan besok nikah, bapak angkat, bapak tiri tidak berhak menjadi wali. Loh, ini hubungannya panjang ibu. Bapak angkat, bapak tiri tidak berhak menjadi wali.
Anak laki harus pakai hakim, pakai wali juga. Nah, kalau laki-laki kan tanpa wali, berangkat sendiri jadi laki-laki ya dah. Tapi nek perempuan wali. Bapak ndak ada, kakak bapak ndak ada, adik bapak ndak ada, tidak punya saudara laki-laki. Baru buat surat permohonan kepada KUA. Diterangkan. Sehingga nanti KUA yang menentukan wali hakim. Nah, kita itu kadang-kadang menentukan sendiri deh. Calon mulai lari mencari wali hakim. Loh, kenapa wali hakim? Bapakku ndak ono, padahal bapak isih urip beger-beger. Pengaruh asmara, membuat segala-galanya. Makanya baliknya ati Allah. Ayo taat kepada Allah. Baik ibu bapak, kembali lagi belum selesai ini. Ya, janji Allah kepada orang takwa. Kita orang beriman diperintah takwa, iya dah? Tadi baru saya katakan ini. Allah memberikan kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Ayat 2 surat 65. Allah memberikan jalan keluar. Ayat 3 memberikan rezeki la yahtasib. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Jadi jaminan dari Allah ini. Kenapa Indonesia utangnya kok wakai ini? Seneng utang. Lagi seneng utang. Berarti ketakwaan bangsa Indonesia dipertanyakan oleh Allah. Karena Allah menjanjikan, jika kamu bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluanmu. Disinilah saya punya istilah, hidup saya ini pas-pasan Bu, Bapak. Jadi saya hidup itu pas-pasan. Pas butuh, pas-pasan. Pas-pasan. Tapi tentunya bukan kebutuhan yang mengada-ada, kebutuhan yang sesuai dengan. Kita itu kadang-kadang nggak suka mengada-ada. Sesuatu yang belum kita perlukan kita beli. Mari dituku, geletaan, nggak ganggu. Mubadir. Padahal mubadir itu saudaranya banyak loh Pak. Belum waktunya pergi. Atau kita kadang-kadang melakukan sesuatu di luar kemampuan. Padahal Allah mengatakan pada kita, Allah tidak membebani kamu kecuali sebatas kemampuan. Lah kita kadang-kadang berbuat melebihi kemampuan. Mestinya kita tidak mampu, tapi mengada-ada. Akhirnya berat sendiri. Jadi Quran ini mengatur kehidupan itu komplit memang. La yukallifu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Dan seringkali orang itu sebenarnya tidak mampu, tapi sawangane. Gengsi. Masuk rek duwe gawe mek ngono tok. Akhirnya sewa gedung loh. Akhirnya prasmanan yang padahal sing dipikir engko balikno bubuan. Ternyata hujan kok nang bubu. Pun sing rewang wae. Itu. Nah, di sinilah. Ayo kita berbuat sesuai dengan kemampuan. Baik. Lanjut ayat 4. Kalimat bawah sendiri juga. Ayat 4, wa may yattaqillaha yas'alu min amri yusra. Perempuan yang ayat 4-nya ya Pak. Ya langsung kalimat bawah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Iya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Kemudahan dalam segala urusannya. Sama dengan yang dua ya Pak. Lain, kalau yang dua jalan keluar. Yang dua jalan keluar. Membukakan jalan keluar. Bentar Bu ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya Bu. Tempatnya di di Wal Asri, insya Allah. Iya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Iya. Iya, insya Allah siap seperti biasa. Iya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ayat 4 ini coba kalau kita resapi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan apa saja.
diberi kemudahan oleh Allah. Syaratnya cuma satu, wa may yattaqillah. Kalau kita bertakwa. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatihi. Takwa yang sebenar, bukan takwa yang etok. Nikmat. Jadi takwa itu nikmat sekali. Ini janji Allah. Maka saya katakan, ayo kita yakin betul terhadap semua janji Allah. Karena Allah tidak akan pernah ingkar janji. Sing suka ingkar janji itu manusia. Dan yang pasti ingkar janji itu setan. Ya, yang pasti ingkar janji itu setan. Ini janji Allah. Bandingkan ibu dengan janjinya setan. 4 120. Nah, bandingkan dengan ini 4 120. Janjinya setan. Iya. 420. Iya, monggo. Pak Yusuf. Pak Yusuf memberi janji. bukan Pak Yusuf. Pak Samsul. Pak Samsul. Iya. Iya, monggo. Ya Allah. 4 120. Pantesan menang ae. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Menimbulkan angan-angan kosong. Contoh yang gampang Ibu Bapak, maaf, tombokan. Orang tombok 100. Kalau dapat 85. sekian loh. Ya, Begitu tombok wis mikir, engko nek entuk tak kene. Nah, ya, angan-angan kosong. Ya, tombok ya sudah direncanakan. Engko sebagian tak gawe ngene, tak gawe ngene. Setan. Ya. Angan-angan kosong. Begitu pengumuman tibake Jo. Loh. kualik. Kurang situ. Meni tambah nemen mana? Tambah mana? Setan. Orang judi itu nek menang tidak mau berhenti. Ingin menang lagi. Nek kalah tambah kepengen balik no kalah. Itulah dorongan setan. Padahal janji setan itu tidak lain hanyalah tipuan belaka. Kamu ditipu oleh setan. Tapi nek dijanjini Gusti Allah gak ngandel blas. Raket, tidak kontan. Andai kata janji Allah atau ancaman Allah itu kontan sekarang, wong sing bujuk langsung penceng. Enggak langsung bujuk. Kok ning bujuk kan? Bujuk penceng. Iya, bujuk penceng. Nah sekarang bujuk aman ya Pak? Aman. Tadi wong bujuk gak peti blas. Korupsi keting. Kayak wong keting. Ya lah, tapi sekarang korupsi lah gak keting loh. Maka koruptor sik merajalela. Tapi andai kata kontan, begitu pula janji Allah yang enak, tidak kontan Pak. Andai kata kontan, tidak ada orang kerja. Contoh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa janji Allah? Dunia bisa tak isinya. Luar biasa, gak mau nyambut gawe. Diberikan dunia setelah isinya. Gak ada nyambut gawe. Iya, aku Oleh karena itu dunia ya akhirat jangan lupa. Kita orang Islam itu harus dua-duanya, dunia dan akhirat. Jangan hanya salah satu. Maaf ya Bapak, sampai orang yang beribadah haji itu loh diterangkan oleh Allah. Ada orang berhaji, ada orang umroh yang cuma minta dunia tok. Maka kapan-kapan barangkali mendingan kesana lagi, ingat, jangan hanya minta dunia tok, tapi minta dunia dan ini ayat haji loh Bapak Ibu. Ini ayat haji. Berarti Allah itu mengingatkan orang sedang berhaji, orang sedang sedang mengerjakan umroh. Coba dilihat surat 2. Ya betul, surat 2 196. Ini ayat haji. Ini ayat haji. Berarti Allah menerangkan orang yang sedang berhaji. 2
196. Kalimat pertama saja. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya, terjemahnya. Kalimat pertama saja. Dan sempurnakan. Nah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Ingat ya, kalau ibu bapak kapan-kapan akan ke sana, baik itu ibadah haji atau umrah, ingat karena Allah. Di ayat yang lain juga begitu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Termasuk kita datang ke sini lillah. Lillah. Jangan aja karena yang lain-lain. Lillah, karena Allah kita datang ke sini. Nah, ini jamaah haji. Maka ayat berikutnya itu tentang haji. Tentang haji. Lanjut saja ayat 200. Tolong tengah-tengah. Nah, wa minan nasi. Dan diantara manusia. Ya, tolong dicari. Surat 2 ayat 200 kalimatnya di tengah-tengah. Dan diantara manusia. Monggo. Iya. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat tidak. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Minta di dunia aja. Gitu. Jadi ayat ini Allah menerangkan ada orang yang sedang berhaji, orang yang sedang umroh, mintanya cuma di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak dapat. Kenapa tidak dapat apa-apa? Tidak diminta. Karena mintanya cuma dunia. Coba ini, Pak kaji loh Bu ini Bu. Ini orang yang sedang berhaji dia. Jadi ada kesana cuma tak dunia. Ya Allah, sepulang umroh mudah-mudahan KPK tidak menangkap saya. Loh, mintanya cuma Dunia. ya Allah, anak saya sudah usia kok belum ada yang datang, sono sing ngelamar. Ya Allah, saya buka usaha ya Allah. Jalan. Karena mintanya dunia. Jangan. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Rugi ya? Apa artinya? Sukses segala-galanya. Tapi kemudian di akhirat tidak dapat apa-apa, rugi. Maaf, yuk. Di Al-Qur'an kata kebaikan dalam kurung, Bu. Nah, ini jarang diperhatikan ini. Tolong kalimatnya tadi diperhatikan, dibaca ulang, tidak usah kesusu. Dan di antara manusia, maka di antara manusia ada yang berdoa. Iya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dalam kurung nah, di dunia. itu yang saya maksud. Kebaikan dalam kurung, dah? Iya. Kenapa kok ada kebaikan dalam kurung ini? Ditekankan, Pak. Bukan. Pendapat itu. Ini pendapat ahli tafsir. Itu pendapat. Karena ayatnya, teks Al-Qur'annya tidak ada khasana. Rabbana atina fid dunya. Tidak ada khasana. Nah, jadi di ayatnya tidak pakai khasana. Rabbana atina fid dunya. Oleh ahli tafsir diperjelas. Dikasih kurung, orang ini minta kebaikan di dunia, tapi kebaikan dikurungi. Iya dah. Bandingkan 201. Nanti kebaikannya tidak dikurungi. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kebaikannya tidak dikurungi. Monggo lanjut 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kebaikan dikurungi? Tidak. Kenapa? Memang dia minta ada khasananya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ini tadi tidak pakai hasanah. Luar biasa. Ini jarang diperhatikan loh, Pak. Iya, Pak. Jarang diperhatikan. Sebab hanya minta di dunia saja ya. Nah, itulah. Maka balik lagi, ayo kita hidup jangan hanya berorientasi dunia tok. Jangan berorientasi akhirat tok. Tapi harus dunia dan akhirat. Ini kita tapi suka
nggak dikasih ya sama orang miskin minta dunia saja ya Pak. Lalu minta dunia, banyak ayat kok. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk dunianya dikasih oleh Allah dunia, tapi di akhirat dia tidak dapat. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh untuk akhiratnya, dunia ini katut, Bu. Di sini loh. Ya, insya Allah nanti ayat-ayat yang itu kalau kita masih dipertemukan lagi oleh Allah, ayo. Kita kan tidak tahu kapan kita dipertemukan oleh Allah lagi, ya kan? Bahkan kalau di sini ayatnya dikasih jalan keluar ya sama Ya, Allah. iya. Nah, kan ada ayat berdoalah semua, berdoalah kan kepada Allah. Iya. Kan manusia wajibnya berdoa dan berikhtiar. Sesungguhnya kan semua urusan hanya milik Allah ya Pak. Iya, iya. Terus kalau kita berdoa, ya Allah melimpahkan segala sesuatu yang terbaik menurut Allah. Karena kalau kita berdoa menurut kita kan belum tentu baik. Iya. Nah, kalau kita berdoa terlimpahkan segala sesuatu yang terbaik menurut Allah, urusan hamba diserahkan sama Iya. Allah. Terus gimana? Ya, boleh. Jadi minta kita itu tadi dibuat yang luas. Ya, Allah berikan kami yang terbaik. Yang terbaik. Nah, kalau terbaik menurut ya, Allah. dan kita harus yakin apa yang saya alami ini adalah terbaik menurut Allah. Kalau kita tidak yakin itu, kecewa terus, Bu. Dagang dapat untung sedikit, kecewa. Ya Allah, kok cuma segini, tidak sumbut ya. Modalnya sekian, susah payah tinggal dapatnya. Sudah, itu yang terbaik. Kalau kamu diberi rezeki yang lebih dari, tapi kita jangan puas sampai di situ toh. Bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan? Kalau anak belum mendapat jodoh kan kewajiban. Ya, balik lagi. Iya, jadi itu. Jadi tetap saja apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Suatu ketika, Ibu Bapak, kamu membenci sesuatu. Padahal kamu benci itu baik menurut Allah. Atau suatu ketika kamu mencintai sesuatu, padahal itu tidak baik menurut kamu. Nah, di ayat di situ diterangkan masalah perang. Kamu benci dengan perang, padahal itu lebih baik menurut Allah. Perang yang bagaimana, yang sudah saatnya Allah menyuruh. Artinya suami istri kan begitu di An-Nisa 19 itu. Duwe bojo gawe bantah, sing lanang meneng. Ya seimbang, nek podo bantah-bantah nek gak mari-mari. Nek meneng karo kok ono senine meneng. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal apa yang kamu benci itu baik menurut Allah. Dan sebaliknya. Nah, yang begini-begini ini memang ya sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa tertumplok blek, tidak bisa ya. Nah, inilah Ibu, saya katakan tadi ini tentang orang berhaji saja diingatkan oleh Allah seperti itu. Jadi walaupun kita tidak sedang berhaji, tidak sedang umroh, tapi ayo ini juga untuk kita, tidak untuk Pak Kaji tok. Saya kalau ingatkan teman-teman gitu, ilingo ya, nduk pundak awak dhewe iki ana predikat Pak Kaji. Ayo jaga nama baik kita. Artinya predikat kita. Jangan sampai ada orang berkata, Kaji kok ngono. Loh, karuan kaya aku sing durung. Nah, kadang-kadang ya ini kan perlu diingatkan. Jadi ya kebetulan saja saya pernah diamanati ketua KBIH dulu ya, 2003-2007 itu. Jadi sekarang masih sering membina jamaah saya yang satu kloter. Sampai di sini Bapak? Ya Pak, biasanya tanya jawab 15 menit. Tadi harusnya 30 menit. Pak, barangkali mau nggak yang lain? Monggo. Ini kan biasanya kalau yang berhaji tuh nitip doa. Maksudnya apa tuh Pak pemahamannya? Ya dititipin doa, semua doa tak dititipin. Gimana tuh Pak? Artinya titip doa itu mohon didoakan. Iya, boleh. Ya. Jadi kalau ada saudara yang berangkat haji, titip ya, dongakno. Lalu gimana? Wakah yang titip ya sudah diropel ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Keluarga saya, jamaah saya, ya. Engkau Maha tahu tentang apa yang diinginkan. Engkau Maha tahu. Kabulkan ya Allah kemauan keinginan mereka. Ya, engkau dicatat tinggal sih gak mari-mari ya Allah. Palik saya minta doakan ini. Sudah jadikan satu ya Allah. Engkau Maha tahu. Ya. Keluarga saya, jamaah saya, tetangga saya yang minta tolong didoakan ya Allah. Maka engkau satu zat yang maha kuasa mengabulkan doa.
Kan itemnya tidak diperjelas seperti Bapak yang tadi sebutkan itu, kalau mau minta doa itu kan Ya. jelas. Nah, jadi balik lagi. Allah kan kita kan perlu melihat situasi, Bu. Kalau ada 50-nya, Ya. ada 50-nya Ya. Ya, jadi kita perlu melihat situasi, ya. Monggo. Intinya takwa itu meskipun dengan segala penjabaran seperti tadi ini akan dikabulkan doa segala macam, intinya kan takwa. Kita harus takwa ya, Pak. Betul. Jadi takwa itu intinya Melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena Allah. Iya. Iya. Takwa, ya. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan semata-mata karena jangan melaksanakan perintah karena ada orang. Nah, aku nih gak ini. Meskipun seperti di 102 orang, Iya. orang jangan mati kecuali dalam agama Islam. Iya. Meskipun dia kalau mau mati kan pengennya masuk dalam keadaan agama Islam, Iya. tapi dia hidupnya tidak melaksanakan, ya tetap aja mesti dia kafir kan gitu. Iya. Ya, Pak. Gini. Salahnya takwa itu kan. Iya, jadi ya, kalau kita hidup itu tidak nurut sama Allah, ya, jangan lalu kita mintanya belakangan mesti baik. Kata Allah, enak mutoy. Meskipun bisa la ilaha illallah. Iya. Pada saat mau mati. Mustahil. Mustahil. Orang yang hidupnya tidak nurut sama Allah, mustahil akhir hayat bisa mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang kelihatannya takwa, kadang ada yang nggak bisa juga, Pak, bilang la ilaha illallah. Walaupun tidak keluar lisan, nah, tapi insya Allah mengikuti. Kalau memang dia benar takwa, karena yakin orang takwa itu dibimbing sampai akhir hayatnya oleh Allah. Memang akhir saat akan pencabutan nyawa ini perang antara godaan setan dengan Allah. Nah, oleh karena itu ayo kita istiqomah, ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah dalam ketakwaan kita, ketaatan kita, insya Allah, Allah selalu membimbing kita, sampai akhir hayat kita. Jangan terpengaruh dengan kematian sinetron. Hidupnya ada karu-karuan, akhir hayat plek, sinetron itu, Bu. Itu sinetron, kan gitu. Berdoa yang langsung dikabulkan, doanya sinetron. Ketika ada masalah, pasang mukena. Ya Allah, sinetron. Jangan kita terpengaruh itu. Jangan kita terpengaruh itu. Lalu ini, Pak, Bapak kan mantul tadi ingkar janji sama dengan munafik. Ya. Kalau misalkan kita kan dalam akad nikah, saya berjanji menafkahi. Iya. Nah, itu kan janji ya, Pak. Iya. Ternyata suaminya nggak kerja, nggak menghasilkan, tidak menafkahi, berarti munafik atau gimana, Pak? Tidak. Ya, tidak. Jadi memang kewajiban suami itu menafkahi. Mengapa laki-laki dijadikan pemimpin rumah tangga? Ya, itu terkait ayat itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Saya dijadikan kepala rumah tangga, pemimpin, karena saya punya kewajiban menafkahi. Ya, menafkahi. Bagaimana kalau kemudian saya diberhentikan dari kantor sebagainya? Bukan saya munafik. Bagaimana kemudian saya mencari nafkah yang lain? Di saat nggak mau kerja itu. Nah, lain lagi. Di saat saya sedang mencari pekerjaan karena saya baru diberhentikan dari pekerjaan tadi, lalu ada sedikit kekurangan, istri harus paham. Istri harus paham. Jangan lalu sama ini gak sembelanjanya aku, Pak. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang tak tendang. Saling pengertian kedua belah pihak. Jadi bukan berarti suaminya, kecuali kalau memang suaminya malas kerja, tidak dibelanjai 3 bulan berturut-turut, ajukan gugatan. Nah, kan psikotali kan ada, apabila tidak dikasih nafkah sekian bulan berturut-turut, maka si istri melakukan gugatan.
Kan ada tak? Ada. Itu otomatis Pak kalau 3 bulan berturut-turut itu otomatis jatuh talak? Apa Tidak. kita harus ngajukan dulu? Ngajukan. Talak itu baru dikatakan sah kalau sudah melewati sidang pengadilan agama. Penjenengan tidak dibelanjai 1 tahun, tapi penjenengan diam saja. Tetap penjenengan sebagai istri. Oh tetap ya. Iya. 2 tahun dari Nah, nafkahi. kecuali kalau penjenengan kemudian mengajukan gugatan pada PA. Itu kan secara ini ya Pak, tapi secara agama itu bagaimana? Nah ya itu agama. PA, Bu. Kawin siri maksudnya nikah siri itu nggak bisa ngajukan kan Pak? Apa Nah, otomatis nggak? makanya nek kawin ojo kawin siri. Kawin siri bagaimana sih? Sah nurut agama, ya, tapi tidak sah nurut negara. Sehingga kalau ada apa-apa sulit. Kawin siri itu saya katakan sah kalau suami dan istri jelas. Si istri ada wali. Kemudian juga ada ijab kabul, ada saksi dan sebagainya. Sah tak? Sah. Tapi karena tidak daftarkan ke pemerintah berarti tidak ada surat nikah. Lah kalau ada apa-apa, ya tidak bisa berurusan dengan negara. Karena dulu nikahnya siri, buyare ya. Oh, siri. Nah ini. Tapi berlaku nggak Pak dengan kepada yang siri itu, si talak itu? Loh, berlaku. Berlaku. Iya. Cuma tidak ada suratnya. Tidak ada aja. surat. Repotnya kalau PNS. PNS repot. Saya mau mengajukan tunjangan istri, tidak ada. Kemudian saya mati, pensiunan saya kedua sopo iki? Ya istri yang terdaftar, bukan istri yang tidak terdaftar. Maka yang paling enak itu sah nurut agama dan sah nurut negara, dua-duanya beres. Beres. Kalau suami berucap, kalau saya kamu talak, itu sudah belum tahu tidak lewat proses pengadilan. Memang kalau ngomong talak ini panjang, tidak boleh sembarangan. Tidak asal mengucapkan talak mesti jatuh, tidak. Kalau itu diucapkan dalam keadaan emosi, tidak menjatuhkan talak. Suami mengatakan, nek sinetron kan ngono ta? Tak pecat kamu sinetron, ya. Tak cerai kamu sinetron. Menurut agama, talak itu halal apa haram? Nah, koma ta? Talak itu halal, tapi tidak titik, koma. Dimurkai oleh Allah. Artinya nek saking kepeksoe jangan sampai terjadi. Jadi Islam itu boleh masuk ke itu, tapi ini pintu darurat. Jadi perceraian itu pintu darurat. Ketika penjenengan naik pesawat, diterangkan oleh pramugari. Apabila terjadi sesuatu di samping itu ada jendela, buka itu pasal ini kan gitu dah. Tapi kalau tidak darurat, ojo buka jendela itu. Naik kapal kan juga begitu. Ini ada pelampung. Apabila ada kejadian ini pakai pelampung dan kemudian rumah tangga juga begitu. Kalau tidak darurat, jangan sekali-kali melakukan tindakan ini. Istri jangan suka menyanyi, Ibu. Menyanyi gimana? Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Suaminya terpancing. Ya wis saiki tak terno. Buyar. Suami juga jangan suka menakut-nakuti. Gak nurut tak oleh nang. Jangan. Kalimat-kalimat itu jaga. Kalimat-kalimat yang membuat rumah tangga tidak harmonis jaga. Wow, kalau kita ngomong enak kok Bu, apa? Baliknya apa? Agama. Baliknya ke agama. Kalau kita tidak membalik pada agama, ono masalah sidik wis lep. Pak, jadi talak yang diucapkan dalam keadaan amarah ya. itu tidak sah ya Pak? Tidak menjatuhkan. Tidak sah. Suami mengatakan, kamu tak talak. Tapi yang istri mengatakan, dah, saya tidak mau. Belum jatuh itu. Meskipun saya talak 3 kamu gitu. Tidak ada talak 3 langsung itu. Itu nampak emosinya itu. Iya, saya pernah dengar gitu. Nah, ya memang sinetron kadang-kadang begitu. Itu lagu bukan sinetron Pak. Talak 3 sekalian begitu. Ya, kalau kita umat Islam yang betul-betul mau mengikuti ajaran, tidak akan melakukan itu. Tapi katanya yang kalau udah menjadi kata-kata seperti itu
mereka harus kawin lagi, Pak. Loh, itu kalau memang betul-betul sudah talak bain. Talak bain, talak 3. Kan ada proses, Bu. Talak. Talak. Setelahnya terjadi talak, ada namanya iddah. Ya kan gitu, Bu. Di sini tidak ada, Bu. Saya tadi itu mau menerangkan ini sedikit tapi tidak pakai. Islam dibanding dengan Kristen jauh, Bu. Orang Kristen tidak kenal iddah. Iddah ini apa? Masa tunggu. Maksudnya masa tunggu itu bagaimana? Belum boleh nikah sebelum waktu ini habis. Iddah itu macam-macam dalam Islam. Perceraian iddahnya berapa lama? Ditinggal mati suaminya iddahnya berapa lama? Insya Allah kapan-kapan kita itu luar biasa. Jadi Islam itu rinci banget ya. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini ya. Saya mau tanya satu lagi, Pak. Nggih, monggo. Kan agama Islam agama yang baik ya, Pak ya. Iya. Tapi kok mereka Nasoro, Yahudi yang kita Zabur, Injil, sama Zabur, Injil, Daud, kok jadinya setelah semurak sama Islam, tapi mereka kok pada kekeh gitu loh, Pak. Setan mempengaruhi mereka sehingga walaupun salah mereka tetap meyakini sebagai kebenaran. Oleh karena itu kita sudah peringatkan oleh Allah, jangan kamu campur aduk yang benar dengan yang salah. Ya. Quran itu punya banyak fungsi, Bu, multifungsi. Ya. Nah, termasuk Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Sebelum Quran ada kitab suci apa? Taurat, Zabur, Injil. Quran membenarkan itu. Itu yang mana? Taurat, Zabur, Injil yang asli loh. Bukan Taurat, Zabur yang ini. Nah, di sini maka panjang itu, Bu. Ya, sampai di sini Bapak ya. Insya Allah. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Lanjutan dari ini tadi sudah sampai kepada iman dan takwa termasuk janji-janji Allah itu ya. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah benar-benar sampai pada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.